there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo semua, jumpa lagi dengan aku di materi sistem periodik. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan sistem periodik. Nah, sebelumnya nama aku Ferdian Ramadana. Saat ini merupakan siswa dari SMA YKPP Tanjung Uban, Bintan Utara. Sebelum kita memulai sesi kali ini, ada baiknya kita memulai dengan quotes. Quotes kali ini datang dari Leonardo da Vinci dengan quotes-nya yang berbunyi, "Learning never exhausts the mind." Jadi, menurut Leonardo da Vinci, sebenarnya belajar itu tidak pernah membuat pikiran kita lebih lelah atau letih. Jadi, jangan pernah berhenti belajar ya. Nah, langsung saja kita masuki ke materinya. Simak dan pahami apa yang diberi. Triad Dobereiner. Jadi, sistem periodik yang paling pertama dikembangkan adalah Triad Dobereiner yang dikembangkan oleh Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829. Penasaran kan kenapa namanya disebut juga dengan Triad Dobereiner? Yuk simak penjelasannya. Jadi, Triad Dobereiner dikembangkan berdasarkan hasil penemuan dari Dobereiner. Ia menemukan bahwa massa atom strontium mirip dengan massa rata-rata dari atom kalsium dan barium, di mana ketiga unsur tersebut yaitu kalsium, strontium, dan barium memiliki kemiripan sifat. Jadi, Triad Dobereiner merupakan pengelompokan unsur ke dalam kelompok yang terdiri dari tiga unsur yang memiliki kemiripan sifat, yang kemudian disebutnya triad. Jadi seperti itu ya. Dan berikut ini ialah Triad Dobereiner. Mari kita fokus dengan triad pertama, yang terdiri dari tiga unsur, yaitu litium, natrium, dan kalium, di mana massa atom rata-rata dari litium dan kalium ialah 11. Sama dengan massa atom natrium, maka tiga unsur termasuk dalam triad sama dengan halnya triad berikutnya, yaitu kalsium, strontium, dan barium. Kelompok sulfur, cerium, selenium, kelompok klorin, bromin, dan iodin, kelompok mangan, krom, dan besi ataupun ferum. Nah, kemudian sistem ini akan dikembangkan lagi oleh sistem periodik kedua, yaitu hukum Octave Newlands oleh Johann Alexander Reina Newlands pada tahun 1864. Jadi, hukum Octave Newlands ini merupakan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan diperoleh oleh unsur pertama memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-8, unsur kedua dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Maka pengelompokan unsur ini disebut hukum Octave Newlands. Namun, hukum ini memiliki satu kelemahan. Kekurangannya yaitu hukum ini hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom rendah. Mari kita lihat hukum Octave Newlands. Jadi, hukum Octave Newlands terdiri dari 7 kelompok yang diberi nama sesuai dengan nada dalam musik, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi, dari kiri ke kanan disusun berdasarkan kenaikan massa relatif dan dari atas ke bawah memiliki kemiripan sifat. Jadi, seperti itulah penjelasannya. Berikut adalah sistem periodik Mendeleev. Ini disusun oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia dan Julius Lothar Meyer dari Jerman pada tahun yang sama, 1869. Namun, sebenarnya keduanya tidak bekerja sama, tetapi bekerja sendiri-sendiri pada tahun yang sama dan menghasilkan hasil yang sama. Namun, dihasilkan pada bulan yang berbeda, sehingga sistem periodik ini disebut sistem periodik Mendeleev. Karena Mendeleev menyelesaikannya pada bulan-bulan awal di tahun 1869.
Sedangkan Mayer menyelesaikannya di bulan-bulan akhir pada tahun 1869. Baik, berikut merupakan penjelasannya. Jadi, sistem periodik Mendeleev merupakan pengelompokannya unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan kemiripan sifat dari unsur tersebut, di mana kenaikan massa atom relatif dikelompokkan secara horizontal dan disebut periode, dan kemiripan sifat diatur secara vertikal yang disebut golongan. Jadi seperti itulah penjelasannya tentang sistem periodik Mendeleev. Berikut adalah contoh sistem periodik Mendeleev sebagai berikut. Jadi, dari kiri ke kanan disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif, dan dari atas ke bawah disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Namun, terdapat penyimpangan pada unsur tellurium dan iodin, di mana tellurium memiliki kemiripan sifat dengan oksigen, sedangkan iodin memiliki kemiripan sifat dengan fluor. Dan setelah diatur sesuai dengan kemiripan sifatnya, ternyata tellurium memiliki massa atom relatif yang lebih besar dibandingkan iodin. Tetapi terletak di sebelah kiri iodin, di mana hal ini merupakan penyimpangan sistem periodik Mendeleev, sehingga dikembangkan sistem periodik modern oleh Henry Moseley pada tahun 1914. Sebagai berikut penjelasannya, di mana perbedaan dengan sistem periodik Mendeleev hanyalah terletak pada penyusunan horizontal yang disebut juga dengan periode. Pada sistem periodik modern ini, periode merupakan pengelompokan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, sedangkan sistem periodik Mendeleev mengelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Berikut adalah sistem periodik modern. Dapat dilihat bahwa unsur tellurium dan iodin tidak menyimpang. Unsur tellurium memiliki nomor atom 52 dan iodin memiliki nomor atom 53 dan memiliki kemiripan sifat dengan fluorin, dan tellurium memiliki kemiripan sifat dengan oksigen, di mana semuanya sesuai dengan sistem periodik modern. Dengan demikian, sistem periodik modern ini digunakan hingga saat ini. Jadi, sistem ini berlaku sampai sekarang, dan jika dijelaskan, maka akan menggunakan sistem ini. Nah, kita akan masuk pada kesimpulan. Jadi, perkembangan sistem periodik ini berkembang dari triad Dobereiner, hukum Octamulens, sistem periodik Mendeleev, dan sistem periodik modern yang digunakan hingga saat ini. Nah, sekian materi pada sesi kali ini. Terima kasih telah belajar bersama kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video YouTube saya. Selamat belajar dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.